Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan unsur transisi periode 4. Perkenalkan, nama saya Abeldiva Ainurani dari absen 1. Saya Azila Kirana Reka Mayansari, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Kafka Nafisa Juliani Putri, absen 19. Perkenalkan, nama saya Nurlayal Lutfi Azizah, absen 26. Saya Fania Seradinaya, nomor absen 34. Guru pembimbing Pak Ali Amron, SPD MSI, dan kami dari SMAN 1 Blitar. Isi presentasi meliputi 1. Nama unsur transisi periode 4, 2. Sifat fisik unsur transisi periode 4, 3. Sifat kimia unsur periode 4, 4. Sumber unsur transisi periode 4, 5. Manfaat dan dampak unsur transisi periode 4, 6. Soal dan pembahasan materi unsur transisi periode 4. 1. Nama unsur transisi periode 4. Unsur transisi merupakan unsur yang terletak pada blok D dalam sistem periodik unsur. Unsur transisi periode 4 meliputi unsur-unsur periode 4 yang terdapat di golongan B, yaitu skandium atau Sc, titanium atau Ti, vanadium atau V, kromium atau Cr, mangan atau Mn, besi atau Fe, kobalt atau Cu, nikel Ni, tembaga atau Cu, dan zinc atau seng Zn. Di alam, unsur-unsur transisi periode 4 terdapat dalam bentuk senyawa ataupun mineral. 2. Sifat fisik unsur transisi periode 4. Sifat logam. Semua unsur transisi mempunyai sifat logam. Adanya ikatan logam ini mengakibatkan titik lelet, titik didih, dan densitas unsur transisi cukup besar sehingga bersifat keras dan kuat. Berikut tabel karakteristik logam transisi periode 4. Sifat magnetik. Berdasarkan sifat magnetiknya, unsur-unsur transisi pada periode 4 dikelompokkan menjadi diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. A. Diamagnetik adalah unsur transisi yang menolak medan magnet. Sifat ini dimiliki oleh unsur transisi yang seluruh elektron pada orbitalnya setelah berpasangan. Contohnya unsur Zn dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. Semua elektron Zn pada orbital S dan D telah berpasangan sehingga bersifat diamagnetik. B. Paramagnetik adalah unsur transisi yang sedikit dapat ditarik medan magnet. Sifat ini dimiliki oleh unsur transisi yang memiliki elektron tidak berpasangan pada orbit D-nya. Sebagian besar unsur transisi periode 4 bersifat paramagnetik, contohnya unsur Sc dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. Terdapat satu elektron Sc yang tidak berpasangan pada orbital D, sehingga unsur Sc bersifat paramagnetik. Ferromagnetik adalah unsur transisi yang dapat ditarik dengan sangat kuat oleh medan magnet. Makin banyak elektron dari unsur transisi yang tidak berpasangan pada orbitalnya mengakibatkan unsur tersebut bersifat ferromagnetik. Unsur Fe, Cu, dan Ni termasuk unsur yang bersifat ferromagnetik. Perhatikan konfigurasi elektron unsur Fe berikut. 4 elektron Fe yang tidak berpasangan pada orbital D mengakibatkan Fe bersifat ferromagnetik. Sifat unsur logam ferromagnetik yaitu induksi magnet tetap terkandung dalam logam atau tidak menghilang meskipun logam telah dijauhkan dari medan magnet. Oleh karena itu, logam ferromagnetik dapat dijadikan magnet permanen. 3. Sifat kimia unsur transisi periode 4. Unsur-unsur transisi memiliki sifat kimia yaitu kereaktifan dan kelarutan. Unsur-unsur transisi bereaksi lambat dengan air, oksigen, dan halogen. Unsur-unsur transisi periode 4 kurang reaktif dibanding alkali dan alkali tanah. Kereaktifan yang lemah mengakibatkan unsur transisi tahan terhadap korosi. Korosi terjadi apabila suatu unsur bereaksi cepat dengan oksigen dan air. Sementara itu, sebagian besar unsur transisi bersifat larut dalam air asam mineral encer. Berikut tabel kereaktifan dan kelarutan unsur-unsur transisi periode 4. Selanjutnya, kelimpahan unsur-unsur di alam. Ditemukan di alam dalam keadaan yang pertama, skadium, yaitu mineral. Selanjutnya, titanium, yaitu bentuk oksida dalam mineral. Selanjutnya, vanadium, yaitu mineral atau biji vanadium. Selanjutnya, kromium,
yaitu mineral chromite. Selanjutnya mangan, yaitu mineral pyrolusite atau batuan di dasar laut. Selanjutnya besi, yaitu mineral juga ada pada zat makanan. Selanjutnya kobalt, yaitu mineral membentuk senyawa dengan nikel dan arsenik. Selanjutnya nikel, yaitu mineral atau mirelit, pentlandit, larelit, dan pentiandit. Selanjutnya tembaga, yaitu senyawa atau bentuk bebas. Selanjutnya seng, yaitu mineral. 5. Manfaat dan dampak unsur transisi periode 4. Yang pertama A. Skadium. Logam skadium diperoleh dari elektrolisis cairan SCCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Skadium dapat digunakan sebagai komponen pada lampu berintensitas tinggi. Sebagai bahan pembentukan gelatin hidroksida SCOH3 yang bersifat amfoter. Uap skadium dapat mengakibatkan embolin paru-paru, penyakit organ hati, dan pada hewan air dapat menyebabkan kerusakan membran sel serta kerusakan sistem reproduksi dan sistem syaraf. Yang kedua, B. Titanium. Titanium digunakan dalam industri pesawat terbang, mesin turbin, dan peralatan kelautan. Logam ini diperoleh dengan jalan mengalirkan gas klorin pada TiO2 sehingga terbentuk TiCl4. Paparan titanium dapat mengakibatkan sesak nafas, nyeri dada, batuk, serta iritasi pada mata dan paru-paru. C. Vanadium. Ferrovanadium dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon dan besi. Vanadium dapat digunakan dalam pembuatan peralatan alat teknik yang tahan getaran, misal pegas, permobil, pesawat terbang, dan kereta api. Efek dari vanadium dapat memicu iritasi paru-paru, tenggorokan, mata, rongga hidung, kelumpuhan, dan gangguan hati serta ginjal. Pada hewan dapat menghambat enzim tertentu sehingga berdampak secara neurologis. Do. Kromium. Kromit direduksi oleh karbon menghasilkan ferokrom. Logam kromium menurut proses Goldschmidt dibuat dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Logam kromium banyak digunakan untuk melapisi logam lain agar tahan karat secara electroplating dan dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam industri baja, sehingga dihasilkan baja yang lebih kuat dan mengkilap. Kromium mengakibatkan efek kesehatan seperti alergi, iritasi hidung, mimisan, ruam kulit, serta gangguan paru-paru dan perut, serta dapat memicu pertumbuhan kanker. Konsentrasi tinggi kromium dalam pembuangan limbah dapat merusak insang ikan. E. Mangan. Pembuatan ferromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Mangan dapat digunakan pada industri baja sebagai campuran alloy mangan dengan besi yang disebut ferromangan, dan dapat digunakan sebagai bahan pembuat mesin dan alat berat. Mangan dapat mengakibatkan Parkinson, emboli paru-paru, dan bronkitis, serta impoten pada laki-laki. F. Besi. Proses pengolahan biji besi menjadi logam dilakukan dengan cara mereduksi oksida besi menggunakan gas karbon monoksida. Besi digunakan sebagai bahan pembuat perangkat elektronik, memori komputer, dan pita rekaman. Kompleks besi berfungsi untuk membentuk hemoglobin dalam darah dan klorofil pada tanaman. Debu oksida besi dapat mengakibatkan timbulnya pneumokoniosis atau siderosis serta dapat menyebabkan kanker paru-paru. G. Kobalt. Campuran besi, kobalt mempunyai sifat tahan karat. Kobalt dimanfaatkan dalam pembuatan mesin jet, mesin turbin, dan peralatan tahan panas. Dapat digunakan dalam pengobatan kanker dan mendeteksi perubahan cuaca. Kobalt dapat mengakibatkan asma, pneumonia, kemandulan, rambut rontok,
muntah, pendarahan, diare, bahkan kematian. H. Nikel atau Ni. Nikel berfungsi melapisi logam agar tahan karat, sebagai katalis dalam reaksi reduksi senyawa hidrokarbon, serta dapat digunakan sebagai sel Edison. Paparan nikel dapat menyebabkan kanker paru-paru, kanker hidung, kanker laring, kanker prostat, sakit kepala, emboli paru janin lahir cacat, asma, bronkitis, ruam kulit, dan gangguan jantung. Konsentrasi tinggi pada tanah berpasir dapat merusak tanaman. Pada permukaan air dapat mengurangi tingkat pertumbuhan alga. I. Tembaga atau Cu. Proses pengolahan tembaga diawali dengan penanganan kalkopirit atau biji tembaga lain. Hasil pemanggangan dioksidasi dalam oksigen. Tembaga banyak digunakan sebagai kabel listrik, pembuatan kerajinan karena mudah bercampur dengan emas, serta digunakan untuk membuat paduan logam, perunggu, monel, dan alniko. Paparan dalam jangka panjang dapat menyebabkan iritasi hidung, mata, sakit kepala, sakit perut, pusing, muntah, diare, kerusakan hati, dan ginjal. J. Seng atau Zn. Pembuatan logam seng dilakukan dengan pemanggangan seng dulfida atau ZnS. Lalu oksida seng direduksi dengan karbon pijar. Seng digunakan sebagai pelapis besi agar tahan karat. Seng juga digunakan untuk membuat paduan logam, zat antioksidan pada pembuatan ban mobil, bahan pembuat cat putih, dan bahan untuk melapisi tabung gambar TV karena dapat berfluoresensi. Lembaran seng dapat digunakan sebagai atap bangunan. Manfaat seng bagi tubuh yaitu untuk memperkuat daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga tumbuh kembang agar optimal. Namun, jika berlebihan dapat menyebabkan kram perut, iritasi kulit, mual, muntah, anemia, kerusakan pankreas, mengganggu metabolisme protein, serta mengakibatkan arteriosklerosis. 6. Soal dan pembahasan materi unsur transisi periode 4. 1. Mengapa unsur transisi periode keempat dapat membentuk senyawa kompleks? Jawaban. Unsur transisi periode keempat dapat membentuk senyawa kompleks karena mempunyai orbital 3D yang masih kosong, ion netral atau ligan yang mempunyai pasangan elektron bebas akan menyumbangkan pasangan elektron bebasnya untuk mengisi orbital 3D yang kosong pada ion logam transisi. Ligan tersebut berikatan dengan atom pusat melalui ikatan kovalen koordinasi. 2. Seng merupakan satu-satunya unsur transisi periode 4 yang semua elektronnya telah berpasangan. Seng memiliki potensial reduksi standar yang lebih kecil daripada logam besi, sehingga seng digunakan sebagai pelapis besi agar tahan karat. Jelaskan cara mengidentifikasi keberadaan seng dalam suatu senyawa. Jawaban, keberadaan seng dalam suatu senyawa dapat diidentifikasi dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan yang diselidiki. Apabila terbentuk endapan putih, dapat disimpulkan bahwa larutan tersebut mengandung seng. Endapan putih yang terbentuk adalah senyawa ZnS. Reaksi yang terjadi pada proses identifikasi seng sebagai berikut. 3. Nikel merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Nikel juga digunakan untuk melapisi logam dan bahan untuk membuat paduan logam seperti monel. Sebutkan bahan penyusun monel. Jawaban, monel merupakan paduan logam tahan karat yang tersusun atas 60% Ni, 40% Cu, dan sedikit Fe, Mn, Si, serta C. 4. Unsur transisi periode keempat yang memiliki orbital D-nya penuh dalam kurung 3D10 adalah jawaban Cu dan Zn. 5. Urutan yang benar pada proses pengolahan tembaga dari biji tembaga adalah jawaban pemekatan, pemanggangan, reduksi, elektrolisis. Pada umumnya, biji tembaga mengandung 0,5% Cu. Karena itu, diperlukan pemangkatan biji tembaga. Langkah-langkah pengolahan biji tembaga adalah seperti skema berikut. Daftar pustaka. Buku Intan Pariwara. Terima kasih.